Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ramadan dari kelas PBS 4D. Ingin menjelaskan tentang hadis tentang riba. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar seseorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhi 7 hal yang membinasakan." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina." Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibundanya. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib bersabda, "Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya." Hadis riwayat Tabrani. Salah seorang perawi hadis ini bernama Umar bin Rosid. Dia dihukumi lemah oleh mayoritas ulama hadis. 3. Lebih besar dari zina. Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. 4. Laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir R.A. Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, al-tijarah, dan al-mubadalah yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan lain. Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, makna kata al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. 2. Menurut Hanafiyah, jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta, benda atau sesuatu yang diinginkan
dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. B. Landasan hukum. Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. Kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun landasan tersebut akan dibahas di bawah ini. 1. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Quran dan Surat An-Nisa ayat 29. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli manusia tidak boleh menzolimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara batil, kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya, baik secara lahir maupun batin. Asy-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang. Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW berikut, artinya dari Abi Hurairah dan Nabi SAW bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli, keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh, dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzolimi. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.